Alhamdulillah, puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kepada Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kita muliakan musyid kita Abuya beserta keluarga. Kami menghormati Syekhu telah hadir di tengah-tengah kita, kemudian juga Pak Jud dan Bang Nur dan seluruh anak sekalian, terutama yang malam ini diundang di sini dalam rangka acara syukuran akan melaksanakan sunat Rasul. InsyaAllah besok dilaksanakan. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama dapat hadir. Tentu orang rumah sangat senang ya kita yang hadir semuanya. Mudah-mudahan kita yang datang di sini diberkati Allah, kita yang orang rumah ahli bait di sini juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya cara kita meminta kepada ahli bait, orang tua kita atau orang rumah yang mewakili rumah ini, minta kepada Pak Jud memberikan sedikit kata sambutan dan hal-hal yang lainnya yang nanti terserah beliau lah untuk menyampaikannya. Pada waktu beliau persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur sama-sama kita panjatkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah dan iradahnya. Pada malam yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan dan berikan langkah untuk dapat hadir di rumah kami ini dalam rangka kita memanjatkan doa kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka juga dalam rangka sunat Rasul cucu-cucu kami pada besok hari. Kemudian juga sedikit kita baca doa kepada orang-orang tua kami yang sudah berpulang ke rahmat Allah. Karena ini malam sudah larut, kami yang pertama sekali memohon maaf kepada mungkin guru kita. Kemudian sebelumnya kami kata-kata selawat dan salam kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW, sahabat dan keluarga beliau. Kemudian penghormatan kami kepada mursyid kita yang kami dan mukamil Abuya Syekh Haji Abdul Wali Al-Khalidi beserta keluarga besar. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk selalu dapat membimbing rohani kita dalam mendekat dekat kepada Allah, menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penghormatan kami kepada guru kita Tengku Hasbi. Mudah-mudahan malam ini pertemuan dengan warga Labuan Haji dan untuk seterusnya ini Gubernur, mudah-mudahan untuk seterusnya dapat berlanjut. Jadi aku bisa kan? Iya, insyaallah. Jadi untuk seterusnya bisa berlanjut dengan warga Labuan. Kemudian juga Wali dan Gubernur PDT Aceh dan Aceh Besar, kemudian Wali Nagro Labuan Haji, kemudian Tengku Misran, dan Gubernur Patah dan lain-lain. Baca Pujian Magus sudah hadir dan yang lain-lain yang kewenangan kami
hadir di tempat di rumah yang berbahagia ini. Jadi kami pertama sekali sebagai ahli bait mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pertama Tengku, kemudian ya Wali dan yang lain-lain ini karena keadaan situasi hujan ya Tengku kan. Jadi sudah sampai jam 10 nih baru bisa kita mulai. Tapi tidak mengurangi rasa hikmat kita dalam melaksanakan pengajian ini. Jadi yang pertama sekali kami minta juga ada tausiah sedikit untuk mengisi rohani kami di sini sebagai pengaji khususnya ahli bait rumah dan keluarga daripada ahli Sostomi Joyo sebagai tuan rumah dengan Novi Asma. Jadi mungkin dengan tausiah yang diberikan malam ini mudah-mudahan juga mendapat berkah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengajian kita adalah tauhid tasawuf yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala berkat mursyid kita Buya Syekh Jamrali Al-Khalidi. Kemudian selanjutnya kita juga minta doa kepada orang tua kami yang namanya sudah diberikan, yang sudah mendahului kita semua, mudah-mudahan kemudian untuk selanjutnya kita berzikir Rafiq cerita. Mudah-mudahan malam ini kalau berbeda 12 kalau Rafiq Wali bisa lah bila balik terulang kan. Nah kalau Wali kalau Rafiq tentu kan, kalau dari nyata rem karena lewat Jadi mudah-mudahan malam ini walaupun suasana hujan, tapi kita tetap semangat. Walaupun udah lama-lama sekali warga Labuan ketemu dalam arti kata pengajian dari tasawuf. Mudah-mudahan malam ini ya untuk berlanjut. Mungkin kita ke Lambaru nanti diumumkan oleh wali untuk selanjutnya. Itu benar ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin ke Lambaru insyaallah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan sebagai ahli bait. Mudah-mudahan kita dalam reda Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami mohon maaf atas surangnya sambutan atau kurang berkenan di hati bapak-bapak ibu-ibu yang hadir. Kami selaku keluarga mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Tengku untuk memimpin dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kami sudah sampaikan kata sambutan dari ahli bait, selanjutnya ceramah ya, kira-kira 10 menit. Nama ini juga terkait dengan anak-anak ini. Soleh bagaimana sudah sunat Rasul kan, itu sudah mulai kalau salah saja sudah mulai di depan ya. Jadi nanti anak-anak cuma didengar, juga ada anak saya yang cerita mati ya, juga dengar juga. Nanti memang berikan tausiah tentang masalah apa yang didakwakan oleh Buya. Dan setelah itu kita baca semuanya bismillah dan doa yang terakhir. Sudah diberikan siapa yang khusus didoakan. Mudah-mudahan malam ini dengan adanya kita bersama-sama semakin dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada orang tua kita diberi keselamatan, kemudahan, kita yang tinggal juga diberikan kemudahan untuk melanjutkan kehidupan dengan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, silakan kepada Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang kita muliakan murid kita Abuya, semoga Abuya selalu dalam sehat walafiat, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, sehingga beliau terus mentarbiyah kita, mendidik kita untuk bisa bermakrifat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang saya hormati kepada Ahlul Bait yang sudah kiranya mengundang kami untuk hadir pada malam ini dalam rangka acara khitan, sunat khitan. Siapa yang khitan? Boleh tiga ya. Yang saya hormati juga Gubernur PDT yang juga sudah menghubungi saya beberapa hari yang lalu, juga kepada wali penjiranya, wali Labuhan Hari Raya, dan juga kepada seluruh jamaah yang sudah berhadir pada malam yang berbahagia. Jadi penuh nadu apa ya, nah bahasanya jadi kalau bahasa jamu kurang lancar, bahasa Aceh lancar, tapi bapak penuh hanya lancar sama bahasa Aceh. Sebelumnya saya juga mau memperkenalkan diri. Biasanya dipanggil Tuk Waspi, ya. Tapi yang benarnya bukan Pi, tapi Pi. Ya, tapi jarang orang yang panggil Aspi. Tetap Aspi, ya. Tapi enggak apa-apa. Asli dari Abdia, Aceh Barat Daya, Kuala Bate. Padahal cip bahasa Jambi cuma baju-baju, ya, tapi anak tak lancar. Ya. Kemudian tinggal di Panguraya, Rajang dengan Abi Syukri. Kemudian tadi Gubernur PDT tanya, alah bini, belum. Ya. Nah, insyaallah tunggu Misral dulu. Ya. Jadi pada malam yang berbahagia ini juga berhubung tepat dengan acara kita, ya, anak kita. Semoga kedepannya nanti menjadi pejuang tauhid tasawuf, ya, menjadi pejuang ratib serbe, menjadi anak yang soleh, ya. Nah, karena sekarang itu gen Z, ya, gen alpha. Nah, gen alpha ini bahasa Indonesia, gen alpha. Jadi itu ladaitan mon HP, nah, sibuk mon HP, sibuk mon laptop, macam sibuk mon TikTok. Malam ini semoga ya anak-anak kita semua besok setelah dikhitan menjadi anak yang soleh, menjadi sebab orang tua masuk surga, ya. Menjadi sebab orang tua kita tenang, menjadi sebab orang tua kita mudah dalam menjalankan agama, ya, itu yang sangat penting. Tapi yang lebih penting, Bapak-bapak, itu saya pernah membaca kitab Imam Jalaluddin Asyuti, ya.
Kata beliau, ada 5 sifat pada anak kecil. Kalau dimiliki oleh orang dewasa, maka dia jadi waliullah. 5 sifat itu ada pada anak kecil. Naba anak min. Tapi kalau dimiliki oleh orang tuanya, kalau dimiliki oleh orang dewasa, maka orang dewasa itu menjadi waliullah. Itu kata Imam Jalaluddin Suyuti. Ya. Karena anak-anak ini mereka bebas daripada dosa. Mereka itu bersih. Yang kotor itu kita. Yang rusak itu kita sebetulnya. Maka kata beliau, andai 5 sifat anak kecil dimiliki oleh orang tua, maka orang tua itu akan jadi waliullah. Ya. Yang pertama, Pak, anak kecil itu la yahtamuna birizqi. Mereka itu tidak pernah risau dengan persoalan rezeki. Ya. Mereka tidak pernah gundah dengan persoalan rezeki. Atau pernah terfikir besok ada jajan atau enggak. Anak terfikir banget. Ya, nanti waktu SMA bagaimana, baju ada atau enggak. Ini besok saya mau pergi, mau beli HP, ada enggak uang. Itu enggak terfikir. Hana ingat dan hana risau besok saya makan apa. Mereka enggak risau. Andai tidak risau itu dimiliki oleh orang tua, maka orang tuanya waliullah. Karena sudah ada zuhud, Pak. Makna zuhud bukan dalam arti tidak berusaha, bukan dalam arti tidak bekerja, bukan dalam arti hana lebih capek, tapi hati mereka tidak gelisah dengan besok. Karena yang besok itu sudah ada dalam takdir Allah. Yang tugas kita cuma menjalani. Tapi ramai tadur yang tamong rumah sakit, tamong bak penjara atau lain sebagainya, hanya masalah turun, masalah rezeki. Karena mereka gelisah dengan persoalan rezeki. Padahal Allah menjamin semut hitam di malam gelap gulita, dan semut itu dalam batu hitam dijamin rezeki oleh Allah. Tapi kita gelisah dengan rezeki. Bahkan dia gelisah ibu, karena tauhid kita masih cacat. Tauhid belum sempurna. Iktikad kita bahwa Allah memberikan rezeki karena belum. Pendapat Ifam, Allah Maha memberi rezeki. Tapi bagi inti meragu ke Allah. Padahal yang jauh rezeki Allah, bisa ragu ke Allah. Karena iman tanya mantap bak level iktikad. Iman tanya mantap bak tingkat akidah. Hanya sebatas kita mempercayai Allah memberikan rezeki. Tapi naurun Pak, utik 2026 ketika susah ke 2028. Apalagi para politisi, nyokiban kalau tengok dipindah. Utik 2026 tapi kegelisah 2028. Ada orang tua di sana bilangnya, tunggu bagaimana nanti kalau anak saya nikah, cucu dia siapa yang, anak dia siapa yang jaga, saya sibuk juga. Anak ini kawin belum. Tapi kalau susah bagaimana nanti punya cucu. Ya, susah dengan masa depan. Inilah yang dalam bahasa Arabia, takut masa depan, dosa daripada dosa yang harus kita tobati. Cuman hendak aku mentauhid akidah, hilangnya itu dengan tauhid tasawuf. Bagaimana tauhid tasawuf? Ketika apa yang kita iktikad kemudian mengalir dalam hati, mulai merasakan bahwa Allah lah yang memberikan rezeki. Analira ibarat Pak lagi ajudan tidak ragu akhir bulan itu diberikan gaji sama bos. Hana ragu betul. Ya. Begitu juga dengan awak pegawai PNS, mereka tidak pernah ragu akhir bulan tanggal 20 berapa? Tanggal berapa? Oh, dah kata. Karena lu ke PNS ya. Jadi kamu tergantung ya, tergantung. Beda-beda. Ya. Kalau tunggu misra nanti ngajar rumah bulan. Kalau kamu anak. Yo bro yang ngajar kan anak tu kan. Tapi anak ya. Tapi baju sama aja. Nah,
bawahan di hadapan atasan dengan yakin seyakin-yakinnya, itu yang sebenarnya harus dimiliki oleh seorang hamba kepada Allah. Maka rame di kampung-kampung, ya kawan-kawan kita, mungkin termasuk kita, yang juga takut dengan persoalan rezeki. Besok makan apa kita? Ini belum PNS. Yang pertama kayak itu, yang kamu bang bacot, ya. Mumang tu tadi, apalagi dengan media-media sekarang, khawatirlah kita dengan persoalan rezeki. Khawatir terhadap persoalan rezeki, itu namanya syirik khafi. Syirik khafi, ketika ada keraguan dalam hati tentang kekuasaan Allah. Maka ada pula tidaknya dengan syirik khafi. Betapa banyak orang masih berada dalam syirik khafi. Maka Abuya menggagas tauhid tasawuf untuk menghilangkan syirik khafi yang nabatnya. Untuk menghilangkan keraguan di dalam hati. Perempuan umur 28 tahun kemudian susahnya pacar laku, ya, yang laku susah pacar datang tu. Ya, begitu banyak gelisah. Para pejabat juga gelisah. Ini bagaimana nanti kalau dipindah? Yang gubernur takut tiba nanti di demo. Kegelisahan itu tidak akan hilang oleh akidah, tapi hilang dengan tauhid tasawuf. Yang penting tadi, ya. Maka sifat anak kecil itu luar biasa. Mereka tidak pernah risau, mereka tidak pernah gelisah dengan persoalan rezeki. Tapi ibu ini bantah. Maulah tunggu anak ini, kok katanya banyak badung. Tapi rasa itu, rasa yang ada pada anak kecil, begitu bebas mereka. Ya, cuma tidak risau dengan persoalan rezeki bukan dalam arti tidak bekerja tetap jalan, tapi hati kita tetap berpegang bahwa segala sesuatu sudah ditakdir oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat anak kecil kalau dimiliki oleh orang tua jadi wali Allah. Idza takhasama tasara'u bisulh. Apabila mereka bertengkar, maka mereka bergegas untuk berdamai. Yang disebut ini. Maka jangan ini menyatakan poh dua luhu gemu pagi, poh le luhu kaget kembali. Sifat anak kecil hari Senin mereka bertengkar, hari Selasa kamu gengget loh. Tapi kalau ayah anak yang tuh kamu pagi 2026 gemu pagi 2020 boleh tidak. Nyata. Ya. Najib yang dari Badung tunnya kamu tun hana pegah-pegah haba. Itu kalau seandainya dimiliki oleh ayahnya itu jadi wali Allah. Karena berdamai-damai itu termasuk sifat wali. Ya, lihat Abuya kita. Walaupun ulama se-Aceh sepakat mengkufurkan Abuya, menyesatkan Abuya, tapi Abuya la yukrah illa al-malih, tidak melemparkan kecuali yang enak-enak saja. Ya, masalah nanti ada statement dari Abuya, ada pernyataan Abuya itu dalam rangka menjawab pertanyaan. Maka sifat wali itu disampaikan dalam kitab As-sufi kal ardi. Sufi itu seperti tanah. Yutrah alaihi kullul qabih. Dilemparkan kepadanya, dibuang ke atasnya setiap yang jelek-jelek. Kalau nonton tadi enak, tadi segala makanan enak, tapi tidak dikeluarkan kecuali yang bagus-bagus. Walaupun kita lempar tai, walaupun kita lempar kotoran, tapi tanah mengeluarkan emas, tanah mengeluarkan air jernih. Begitulah seorang sufi. Jadi makna daripada apabila mereka bertengkar, mereka bercepat-cepat untuk damai, artinya tahan disakiti dan tahan tidak menyakiti. Tapi kita ulang-ulang. Mana tak ulang, tapi kan kita tahan disakiti, tahan tidak menyakiti. Tapi begitu tetangga yang menjelek-jelek katanya dak jip ulang.
ada banyak orang yang bertengkar, keluarga bertengkar, adik abang bertengkar dan lain sebagainya, gaduhnya. Ya, kenapa? Karena tahan disakiti dan tahan tidak menyakiti masih di lisan, golong di perbuatan. Jadi kalau kita mau keluarga dan adik abang kita tetap akur selama-lamanya, maka terimalah nasihat dari Abuya, tahan disakiti dan tahan tidak menyakiti. Ya. Yang ketiga, sifat anak kecil. Ini sifat orang-orang ini. Kalau kita miliki, kita jadi waliullah. Apabila mereka bersedih, langsung mereka meneteskan air mata. Ya, nah, itu sifat anak kecil. Andai orang tuanya bersedih dalam arti sedih mendosa, ya, langsung menetes air matanya. Ya, jadi Pak, lulutmu oleh itu kadung terakhir lulutmu. Ya, ada orang nggak pernah nangis dengan dosa. Ya, nasi urut dipaksamu, anamu. Ya, kenapa? Karena hati mereka sudah keras. Hati anak kecil itu masih sangat lembut. Yang hati itu kaku, jadi hanya menetes air mata. Waktu kita berzikir tidak pernah menetes air mata. Waktu kita beristighfar tidak pernah menetes air mata. Sedangkan anak-anak ini sedikit kesalahan, sedikit mungkin salah ngomong orang tua, langsung menetes air mata. Tapi tanya, patut kau tak sakit hati yang benci, tapi akan pernah kamu. Itu sifat anak kecil yang sebenarnya harus dimiliki oleh kita orang dewasa. Maka Abuya selalu menyampaikan kepada kita untuk melembutkan hati, perbanyak zikir. Zikirlah yang melembutkan hati. Zikirlah yang meneteskan air mata. Ketika air mata sudah nyongkar guru, kamu netes air mata, itu sebetulnya bukan kesedihan dari kita, tapi semata-mata keberkahan dari mursyid. Ya, semata-mata keberkahan dari Abuya. Ya, kadang-kadang tamu alam tawajuh, kadang-kadang kita meneteskan air mata dalam istighfar. Itu bukan karena rasa sedih dari Abu selaku murid, tapi semata-mata karena keberkahan dari mursyid. Ya, itu sifat anak kecil menyokta miliki lekanya, maka jid waliullah. Kalau jid waliullah, jid wali murid lek. Kaji wali murid Kemudian yang anak kecil tinggal dua lagi, tak lama lagi. Yang keempat, sifat anak kecil itu idza akalu, apabila mereka makan, maka mereka makan makanan secara bersama-sama dan hanya jijik antara satu sama lain. Mungkin satu aqua menyohan ni gejit na 5 euro aqua. Ya. Sifat itu kadang-kadang hilang sama orang dewasa. Ramai tak orang dewasa merasa jijik dengan makanan kawannya, merasa jijik dengan makanan orang lain, merasa jijik dengan makanan yang dimasak oleh orang lain, merasa jijik dengan makanan yang diberikan oleh tetangga. Tapi lihat anak-anak, mereka tidak pernah jijik. Itulah dalam bahasa Abuya, terimalah aib orang lain, terimalah kekurangan orang lain. Ya, jadi melihat orang lain dengan hakikat. Jadi ketika ada kesalahan langsung dimaafkan. Ketika kita melihat kesalahan orang lain, melihat macam kekacauan orang lain, maka lihatlah dengan pandangan hakikat, maka kita langsung memaafkan. Lalu lihatlah kepada diri sendiri dengan syariat dalam artian penuh kewaspadaan. Ya, kalau tanya kembali, yang waspada orang lain, ke diri sendiri hanya waspada, yang justru harus mewaspadakan diri sendiri. Kalau itu yang keempat. Yang kelima, sifat anak kecil kalau dimiliki oleh orang dewasa menjadi waliullah, apabila mereka sakit, mereka tidak pernah mengeluh. Banyak kala anak sakit, luka, malah menjamin luka. Ya, mereka tidak pernah mengeluh. Tapi kalau kita orang tua, begitu ditimpa oleh sakit, begitu ditimpa oleh rasa sakit, langsung mengeluh.
Beda dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub begitu diberikan sakit, ya, dibilang sama anaknya, ya, lagi doa Allah. Tapi apa jawaban Nabi Ayub? Bagaimana saya berdoa minta kesembuhan kepada Allah? Baru setahun saya diberi sakit, 40 tahun saya diberi sehat. Ya, jadi hendak pernah mengeluh. Maka menanyakan kabar kepada orang yang berpotensi menjawab dengan mengeluh itu hukumnya makruh. Ya, lagi contoh misalnya bertanya buat Tunku Misra, Tuhaba, ya, Tunku Misra kemungkinan jawab mengeluh, maka hukumnya makruh. Membuat beliau mengeluh. Orang yang mengeluh hukumnya apa? Ya. Nah, jadi mengeluh itu sudah menjadi sifat karakter dari Allah. Ya, maka Abu Ya mengatakan kembalikan itu semua kepada takdir Allah, kepada takdir Allah. Kembalikan semua itu kepada hukum azali. Nah, ya. Jadi ibu begitulah sebenarnya nasihat-nasihat yang ingin disampaikan baik itu kepada anak-anak kita ataupun kepada kita semua, dan semua itu adalah karena limpahan daripada Abu Ya. Jadi belum tuan sebetulnya hanya alim cipta, ya, belum alim, belum ini. Nah, kami juga masih ngaji-ngaji sama Tunku Misra di daerah di Bango. Ya, ini sebetulnya yang Pak isi cip memang Abi Bango. Ya. Tapi hanya berwujud ya sambil kita berlatih-latih. Ya, berlatih-latih itu penting. Nah, karena anak jujur tadi. Nah, insyaallah kita selalu merabitah Abu Ya, selalu kita berkhidmat kepada Abu Ya, insyaallah keberkahan akan diberikan kepada kita semua. Nah, mungkin kalau lama mempelajari tauhid tasawuf ini sudah sangat lama Bapak Nasrul, ya, Pak Gubernur, ya, sangat paham beliau. Ini kami hanya mengetahui kulit-kulit dari MPDT, kulit-kulit daripada tauhid tasawuf. Tapi hakikat yang sebenarnya yang sedang diangkat oleh Abu Ya, yang sedang diperjuangkan oleh Abu Ya, ini belum sepenuhnya kita memahami. Ya, belum sepenuhnya kita merasakan. Kalau sudah kita merasakan semua, maka datanglah ketenangan yang sangat tenang dalam hidup. Ya, karena kenapa? Karena yang nampak terlihatlah sifat jalal dan sifat jamal Allah. Dia itu ahli Abu Ya menyatakan kalau laut, menyatakan kalau tsunami harus lemah. Sifat jalan Allah. Lagi kejadian tsunami 2010. Yang menyatakan kalau laut jangan nampak laut, tapi yang nampak adalah sifat jalan Allah, sifat kebesaran Allah. Lalu wate tajak bunga pagi atau sore, apa tadi? Sunset tadi. Sunset tadi. Sunset. Seperti kalau sebut tumpuk sunset. Kalau bunga, sunrise. Jadi nalun biasanya lokubun namu saraf admit, ya, belajar bahasa Arab itu kitab. Biasanya bahasa Arab lu terjemah bahasa Indonesia, lu pakai garis miringnya bahasa Inggris. Jadi nanti lo food, food makanan. Ini baca ini food. Ya, jadi maklum. Jadi waktu kita lihat matahari terbit, matahari terbenam di lautan, nampaklah sifat jamal Allah. Nah, ketika nampak sifat jamal Allah, hilang alam di dalam sifat Allah. Itu sebetulnya tauhid tasawuf. Makanya kadang-kadang ibu-ibu wanita kalau suami awal dulu senyum. Kalau terlihat senyum, apa yang nampak sifat jamal, sifat jamal suami. Lalu nampak kekerasan kadang-kadang di logo. Itu di bahasa biasa dulu. Nampaklah sifat jalal suami, sifat jalal suami itu silih berganti. Kenapa pada Allah juga berganti sifat jalal dan sifat jamal Allah begitu luar biasa, begitu cepat, supaya kita tidak tenang dengan nikmat. Ada tenang dengan nikmat dan juga tidak berputus asa daripada bala. Makanya dalam munajat Ibnu Athaillah ada disebutkan sesungguhnya silih bergantinya takdir Allah, silih bergantinya ketetapan Allah membuat hati orang-orang arif itu tidak tenang dengan nikmat dan mereka tidak berputus asa daripada bala.
Ya, itu yang membuat hati mereka menjadi tenang. Tapi tetaplah adanya harus berpegang kepada apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dengan berhakikat tanpa mengesampingkan syariat. Kita bersyariat tanpa mengesampingkan hakikat. Karena syariat dan hakikat itu dua fondasi yang tidak boleh dipisahkan. So yang pisah antara syariat dan hakikat, maka dia itu sudah zindek atau sudah fasik. Mudah-mudahan tausiah pada malam ini bermanfaat, terutama ya kepada anak-anak kita ini. Semoga nanti menjadi anak yang soleh. Jadi kita lanjutkan dengan pembacaan doa. Kita minta semoga nama-nama yang akan kita bacakan sama dia ini, insya Allah akan dilapangkan kuburnya, akan ditempatkan dalam surga Jannatul Na'im dan dibebaskan daripada segala azab-azab kubur. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. إذا بدأت المقصود رضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك ثم خصوصا الفاتحة.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا ووالدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمرشدنا ولمن أحبنا وأحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد اشترينا بمثل ثواب ما قرأناه من قل هو الله أحد هدية بالغة نازلة نقدمها ونهديها إلى أرواح من قصدناهم. اللهم اجعل وأوصل مثل ثواب ما قرأناه من صمديتنا وتهليلنا ورتب به هدية بالغة نازلة ورحمة ومغفرة ونعمة خصوصا إلى روح سيد الأكرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح أبيه وأمه وأزواجه وأصحابه وإخوانه من النبيين والمرسلين ثم إلى روح مرشدنا الذي علمنا هذه الطريقة وآل سلسلته وأصوله وفروعه وأنت أعلم بأسمائهم وقبورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وأوصل مثل ثواب ما قرأناه من صمديتنا وتهليلنا هادية بالغة نازلة خصوصا إلى روح محمد ثم إلى روح ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وإلى روح من قصدناهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اجعل اللهم ببعض فضلك وجودك وكرمك ثوابتك مثل وفكك وفداء وسترا من النار لنا ولهم واغفر اللهم لنا ولهم واغفر اللهم لنا ولهم واغفر اللهم لنا ولهم ولوالدينا ولمشايخنا ولسائر القرابة والإخوان واشملنا بالعفو والغفران والفضل والإحسان يا كريم يا رحمن يا منان يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم وادخلهم جنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران اللهم إن كانوا محسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم بالخير والحقهم بالصالحين اللهم أجرنا وإياهم من النار اللهم أجرنا وإياهم من عذاب النار اللهم أجرنا وإياهم من حطام النار اللهم أنزل في قبرهم الرحمة والنعمة وسرورا من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله اللهم اجعل من أولادنا ولدا صالحا اللهم اجعل من أولادنا ولدا صالحا اللهم اجعل من أولادنا ولدا صالحا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أنزل الرحمة والنعمة والرزق خصوصا إلى أهل هذا البيت خاصة وإلى بيوت المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد
وآله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, dengan pembacaan doa maka telah acara kita pada malam ini. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang telah kita bacakan tadi dan kita aminkan, kita berdoa. Pertama sekali kita doakan almarhumah, lapangkan kuburnya, berikan kemudahan di dalam kuburnya. Dan bagi anak-anak kita, insyaallah mungkin besok kita anak Rasul menjadi anak yang soleh, anak dalam berjuang. Biar tengok tadi berjuang untuk tasawuf, insyaallah. Jadi demikianlah malam ini. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang belum makan belum makan ataupun yang sudah makan tadi juga boleh diulang lagi. Ibu-ibu yang dekat meja